Republik Indonesia Mataram, Radio Tanggap Bencana COVID-19, disiarkan melalui FM 89,2 MHz, 92,7 MHz, 104,2 MHz, dan AM 855 kHz. RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Ibu Pertiwi memanggil. Waktunya masuk kelas. Kepada seluruh siswa untuk segera memasuki kelasnya masing-masing. Kelas on air dimulai. Yuk belajar di RRI Mataram. Pendengar RRI Mataram, saatnya belajar di RRI, kelas on air RRI Mataram. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Pak Guru Lalu Abdul Hanan SPD, Guru SMA Negeri 5 Mataram ya, yang bakalan memberikan materi dulu di sesi pertama, yaitu untuk mata pelajaran sosiologi. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Pak Guru. Ya, halo, selamat pagi. Gimana kabarnya nih Pak Guru? Ya. Baik ya. Halo. Halo. Oke, Pak Guru pagi ini akan memberikan materi tentang bagaimana memahami berbagai metode penelitian sosial yang sederhana untuk mengenali gejala sosial di masyarakat ya. Ya. Oke, langsung saja Pak Guru, silakan pemaparan materinya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap stay di rumah. Ya, kali ini kita akan belajar sosiologi kelas 10 ya. Jadi kita akan belajar bab terakhir, yaitu tentang penelitian sosial ya. Jadi di materi ini adalah materi yang sangat penting ya bagi anak-anakku sekalian, maupun bagi pendengar RRI Pro 2 ya, yang sedang menempuh pendidikan, yaitu di perguruan tinggi ataupun masih di tingkatan SMA. Kenapa materi ini sangat penting? Karena nanti ketika anak-anakku sekalian masuk di perguruan tinggi, maka nanti di semester-semester akhir kalian akan dituntut untuk membuat yang namanya skripsi ya, atau penelitian sosial. Nah, oleh karena itu ini merupakan dasar bagi kalian semua untuk belajar ya, untuk bisa membuat yang namanya skripsi atau penelitian sosial ya. Jadi nanti akan dituntut, kalian wajib akan membuat yang namanya skripsi itu ya. Oleh karena itu sekarang kita akan membahas tentang penelitian sosial ini. Nah, sebelum kita lanjut ke lebih materi yang lebih dalam lagi, alangkah lebih baik kita memulai dari pengertian daripada penelitian sosial ya. Jadi kata penelitian sosial itu sendiri berasal dari bahasa Inggris ya, yaitu research, yang artinya mencari kembali ya, atau mencari data-data di lapangan ya. Kemudian setelah kita mengetahui pengertian daripada penelitian sosial, kemudian ada beberapa langkah-langkah yang perlu diperhatikan ya. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan ketika kita mau melakukan penelitian sosial ya. Jadi apa saja langkah-langkah yang perlu kita perhatikan? Di sini ada 5 langkah yang perlu diperhatikan ya. Yaitu yang pertama itu menentukan topik penelitian ya. Jadi ini merupakan dasar kita untuk melakukan penelitian ya. Kita harus bisa membuat yang namanya topik penelitian. Apa sih topik penelitian itu? Jadi topik penelitian itu adalah pokok pembicaraan yang akan dibuat atau dibahas di dalam penelitian. Jadi topik ini bisa didapatkan atau bisa dicari di mana saja ya.
baik itu di lingkungan keluarga atau lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat tempat kita tinggal atau masyarakat yang lain ya. Apalagi berkaitan dengan kejadian-kejadian yang sekarang ya, berkaitan dengan COVID-19, maka kita sangat mudah untuk bisa mencari yang namanya topik penelitian ya. Soalnya kan sekarang lagi merebaknya ya, baik itu berkaitan dengan social distancing ataupun yang lain-lain. Nah, kemudian setelah kita mengetahui langkah-langkah ataupun langkah pertama yaitu tentang topik penelitian, yang selanjutnya ada beberapa kriteria yang perlu kita perhatikan untuk kita bisa membuat yang namanya topik penelitian. Nah, kriteria yang pertama itu adalah topik itu harus menarik minat pembaca ya. Jadi kita usahakan ketika kita mau membuat topik penelitian, usahakan nanti topik itu menarik ya, menarik minat pembaca. Di samping menarik minat pembaca, menarik juga buat seorang peneliti ya. Kenapa? Karena nanti ketika topiknya itu kurang menarik bagi seorang peneliti, maka itu bisa membuat hasil daripada penelitiannya itu nanti kurang maksimal ya. Kenapa? Karena nanti misalkan seorang peneliti itu mendapatkan hambatan, maka dia akan jenuh ya, tidak lagi mau melanjutkan penelitiannya. Kemudian kriteria yang kedua daripada topik itu adalah dapat dilakukan oleh seorang peneliti ya. Jadi usahakan kalau kita membuat topik penelitian itu harus kita pertimbangkan dulu ya. Harus kita pertimbangkan dulu berkaitan dengan data-data yang bisa menunjang ataupun yang bisa membuat hasil karya kita itu menjadi lebih bagus ya. Nah, di samping itu juga kita harus memperhatikan bagaimana nanti masalah waktu yang dibutuhkan ya. Jangan sampai nanti topiknya terlalu melebar sehingga membuat seorang peneliti itu kewalahan ya. Nah, kemudian yang kriteria yang ketiga daripada topik penelitian itu adalah mengandung kegunaan praktis ya. Jadi mengandung kegunaan langsung, ada manfaatnya yang secara langsung dirasakan ya, dirasakan oleh peneliti ataupun dapat juga dirasakan oleh masyarakat banyak ya. Oleh karena itu ketika kita membuat satu penelitian, maka kita harus memperhatikan juga ya akibat ataupun dampak yang diakibatkan ya, atau yang dihasilkan oleh penelitian kita ya. Jadi kita usahakan ketika kita membuat topik penelitian itu kita pertimbangkan apa sih manfaat yang bisa diambil oleh seorang peneliti ataupun oleh seorang oleh masyarakat ya. Kemudian yang selanjutnya, kriteria yang selanjutnya dari topik penelitian itu adalah topik itu harus singkat ya, singkat, padat dan jelas. Jadi jangan bertele-tele, usahakan nanti kalau topik itu menggunakan kalimat yang jelas ya, kemudian tidak terlalu melebar, kemudian padat ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, kriteria yang kelima daripada topik itu adalah berisi mengenai variabel-variabel ya. Jadi variabel-variabel itu adalah variabel itu adalah objek penelitian atau apa yang menjadi fokus di dalam satu penelitian ya. Jadi kita harus mempertimbangkan apa ya yang menjadi objek, apa yang menjadi variabel-variabel sehingga hasil yang kita dapatkan dari penelitian itu bisa bagus ya. Kemudian yang keenam,
karakteristik atau kriteria daripada topik itu adalah menggambarkan keseluruhan isi. Jadi harus kita usahakan isi yang ada di dalam penelitian itu harus menggambarkan apa isi daripada penelitian kita itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh, tidak terdapat unsur duplikasi, ya. Usahakan kalau kita membuat judul penelitian ataupun topik penelitian itu jangan sampai menduplikasikan punyanya orang atau plagiat, ya. Karena kalau kita mengambil atau menduplikasi punyanya orang, maka kita bisa dipidanakan, ya, kalau orang yang punya skripsi yang kita duplikasi itu keberatan, ya, maka bisa ditempuh jalur hukum. Kemudian yang terakhir daripada kriteria topik penelitian itu adalah dinyatakan dalam kalimat pernyataan, ya. Jadi dinyatakan dalam kalimat pernyataan bahwa topik ataupun hasil karya kita itu adalah benar-benar asli, ya, benar-benar asli hasil karya kita, ya, bukan hasil duplikasi ataupun hasil membeli, ya, karena banyak sekali kita temukan sekarang ini yang malas membuat skripsi atau apa, ya, mengambil jalan pintas, ya, untuk membeli skripsi tersebut. Oleh karena itu kita usahakan jangan sampai kita menduplikasi ataupun memplagiat punyanya orang, ya. Nah, itu nanti dinyatakan di dalam kalimat pernyataan bahwa hasil karya yang kita buat itu adalah benar-benar asli, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, setelah kita memahami kriteria daripada topik penelitian, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam menentukan topik penelitian, ya. Ada beberapa hal, di sini ada 4 poin yang perlu diperhatikan di dalam penelitian, di dalam menentukan topik tersebut, ya. Yaitu yang pertama, topik itu, ya, topik atau masalah yang diteliti harus sejalan dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Ya, jadi dari awal kita harus menyiapkan apa yang akan kita teliti, apa tujuan, sehingga nanti hasilnya juga sesuai dengan apa yang kita rencanakan, ya. Kemudian yang kedua, topik penelitian yang dipilih merupakan masalah baru, ya. Jadi masalah baru yang belum pernah diteliti oleh orang lain, sehingga dapat menarik orang lain untuk mengetahuinya, ya. Jadi usahakan kita mencari topik itu yang tidak pernah diteliti oleh orang lain, ya, supaya lebih lebih bagus lagi, supaya lebih menarik, ya, lebih menarik untuk diteliti, ya, untuk dibaca, ya. Kemudian yang ketiga, sebelum melakukan penelitian, sebaiknya topik yang akan diteliti itu dikonsultasikan terlebih dahulu pada pembimbing. Nah, biasanya nanti ketika kita berada di semester 5 atau semester 6 di bangku perkuliahan, maka kita akan dituntut untuk membuat topik penelitian ataupun membuat judul penelitian yang akan diteliti oleh seorang mahasiswa atau, ya, yang akan diselesaikan untuk bisa mendapatkan gelar sarjana, ya. Jadi nanti itu akan dikonsultasikan dulu mana topik yang bagus dan mana yang kurang bagus, ya. Biasanya nanti ketika mahasiswa berada di sudah semester 5 atau 6, biasanya dia akan disuruh untuk membuat 3 judul, ya. Kemudian itu nanti akan dikonsultasikan mana yang bagus dan yang tidak, ya, itu akan dipilih oleh dosen pembimbingnya, ya. Kemudian yang keempat,
pemilihan topik penelitian itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Ya, jadi kita usahakan apa yang kita teliti itu jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berada di tempat kita melakukan penelitian tersebut. Nah, jadi ini langkah pertama yang perlu kita perhatikan di dalam kita melakukan penelitian sosial. Kemudian langkah kedua setelah kita bisa menentukan topik penelitian, maka yang kedua itu adalah merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Jadi rumusan masalah ini sangat penting sekali ya. Kenapa rumusan masalah ini sangat penting? Karena rumusan masalah ini nanti akan dijawab di isi daripada penelitian ya. Jadi ini akan kita teliti, nanti akan kita tahu jawabannya ketika kita melakukan penelitian sosial ya, ketika kita melakukan penelitian. Jadi rumusan masalah ini ya, rumusan masalah ini sangat penting ya. Rumusan masalah ini adalah dalam bentuk pertanyaan ya, dalam bentuk pertanyaan yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan judul ataupun topik penelitian ya. Misalkan kalau kita lihat contohnya ya, contohnya misalkan kalau ya, pengaruh kualitas guru terhadap prestasi belajar murid. Nah, kira-kira di sini yang pas untuk rumusan masalahnya ini apa? Kira-kira anak-anak di rumah bisa membuat ya, bisa membuat sendiri. Kira-kira rumusan masalah yang tepat dari judul yang ini apa ya? Nah, untuk membuat rumusan masalah ini kita menggunakan 5W plus 1H ya. Jadi mungkin anak-anak bisa kembali lagi ke materi tentang bahasa Indonesia ya, materi bahasa Indonesia, alat untuk membuat pertanyaan ya. Ada 5W plus 1H ya, ada who, kemudian what, where, when, why ya, kemudian ada yang terakhir itu ada how ya, how atau bagaimana. Nah, ini adalah alat untuk membuat pertanyaan ya. Kemudian kalau kembali lagi ke judul yang tadi, maka rumusan masalah yang paling tepat ya dari judul tersebut adalah kita gunakan bagaimana ya. Bahkan di sini bagaimana pengaruh kualitas guru terhadap prestasi belajar murid. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana cara kita membuat yang namanya rumusan masalah ya. Kemudian yang ketiga dari langkah-langkah penelitian sosial, yang ketiga itu adalah menentukan sampel penelitian ya. Menentukan sampel penelitian itu kalau kita lihat di sini, sampel itu adalah objek ya, objek penelitian yang dipilih ya, objek penelitian yang dipilih dan ditetapkan untuk diteliti oleh peneliti ya. Nah, kemudian di sini biasanya sampel itu dibagi menjadi dua ya. Ada sampel acak, kemudian yang kedua ada sampel tidak acak ya. Mana sampel acak itu misalkan contohnya misalkan kita mau meneliti di satu kelas misalkan. Nah, untuk bisa menerapkan sampel acak ini, bisa kita misalkan membuatkan nomor urut ya. Jadi nomor urut itu kita bagikan masing-masing siswa. Nanti kita bebas untuk mengambil ya, bebas untuk mengambil urutan atau angka-angka yang sudah kita bagikan itu. Nah, itu yang akan kita tanya atau akan kita wawancarai. Nah, itu kemudian yang selanjutnya, yang keempat, langkah yang keempat itu adalah merumuskan kerangka teori atau hipotesis penelitian, atau bisa juga disebut dengan landasan teori ya. Jadi landasan teori ini sangat
penting juga ya, sangat penting karena itu akan melandasi nanti hasil daripada penelitian kita ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada pengumpulan data ya. Oleh karena itu kalau kita mau melakukan penelitian sosial, kita harus mempertimbangkan dulu data-data yang kita perlukan itu apakah sudah tersedia, apakah bisa terjangkau atau tidak ya. Kenapa? Karena nanti kalau datanya sulit kita dapatkan, maka itu bisa menyebabkan maksimalnya hasil daripada penelitian kita ya. Nah, jadi data itu bisa dibagi menjadi dua ya, anak-anak. Ini ada data primer dan data sekunder. Ya. Jadi yang dimaksud dengan data primer itu adalah data yang didapatkan atau diperoleh dari hasil wawancara ya, wawancara terhadap informan ya. Kemudian hasil wawancara itu diolah ya, kemudian bisa berbentuk teks ya. Nah, kemudian yang selanjutnya data yang kedua itu data sekunder ya. Data sekunder ini adalah lanjutan dari data primer ya. Data sekunder itu bisa berbentuk dokumen, bisa juga surat-surat dan yang lain-lain ya. Kemudian yang selanjutnya bentuk daripada data sekunder itu adalah data bisa juga berbentuk gambar ya. Bisa berbentuk gambar, ada foto ataupun animasi-animasi ya yang bisa mendukung ya, yang bisa mendukung hasil daripada penelitian. Kemudian yang lain, bentuk data sekunder yang lain itu ada data bentuk suara ya, ataupun hasil rekaman ya, baik itu dalam bentuk kaset ataupun rekaman video dan yang lain-lain. Nah, jadi ini adalah langkah-langkah yang perlu kita perhatikan ya, langkah-langkah yang perlu kita perhatikan di dalam melakukan penelitian sosial ya. Jadi ada 5 langkah yang perlu kita perhatikan ya. Kemudian setelah kita menentukan langkah-langkah yang ada ya, jadi kemudian kita akan melanjutkan ke metode penelitian ya, metode penelitian. Jadi metode apa saja yang ada di dalam sosiologi ya, metode-metode apa yang paling sering digunakan oleh seorang peneliti atau oleh seorang seorang peneliti sendiri ya. Jadi biasanya kalau seorang peneliti itu biasanya yang paling sering digunakan itu adalah metode kualitatif dan metode kuantitatif ya. Ini ya khususnya yang sosial itu yang paling sering digunakan ya. Apa sih metode kualitatif itu? Nah, di sini akan kita bahas lebih lanjut lagi ya tentang metode kualitatif itu sendiri. Nah, di sini yang dinamakan dengan metode kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain ya dari kuantitatif atau pengukuran. Dalam penelitian kualitatif mencakup setiap penelitian yang didasarkan atas perhitungan persentase rata-rata dan perhitungan statistik lainnya ya. Jadi penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang langsung ya, yang langsung terjun mencari data di lapangan ya, tidak menggunakan angka-angka ya, tapi langsung menjabarkan ya, langsung menjabarkan hasil daripada penelitiannya itu dalam bentuk
perkataan ya atau deskripsi ya. Nah, ini pengertian daripada penelitian kualitatif. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa ciri daripada penelitian kualitatif ya. Ada beberapa ciri daripada penelitian kualitatif. Ciri yang pertama dari penelitian kualitatif ini adalah penelitian itu, dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan dalam kondisi yang asli ya atau alamiah. Jadi data yang didapatkan di lapangan itu adalah hasil daripada observasi atau hasil dari wawancara kita langsung, di mana objek penelitian kita itu sendiri. Kemudian ciri yang kedua daripada penelitian kualitatif itu adalah peneliti sebagai alat penelitian. Artinya peneliti sebagai alat utama pengumpulan data ya, yaitu dengan metode pengumpulan data berdasarkan pengamatan dan wawancara ya. Jadi seorang peneliti itu akan langsung terjun di mana objek penelitiannya itu. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, dalam penelitian kualitatif diusahakan pengumpulan data secara deskriptif ya. Jadi seperti apa yang sudah Pak Guru jelaskan tadi itu, bahwa penelitian kualitatif itu adalah secara deskripsi ya, bukan dalam bentuk angka-angka ya. Deskripsi itu kemudian ditulis dalam bentuk laporan ataupun data yang diperoleh itu berupa kata-kata ya dan gambar ya, bukan dalam bentuk angka. Nah, itu ciri daripada penelitian kualitatif, ciri yang ketiga. Kemudian ciri yang keempat daripada penelitian kualitatif itu adalah penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil. Artinya dalam pengumpulan data itu sering memperhatikan hasil ya, hasil dan akibat dari berbagai variabel yang saling mempengaruhi ya. Jadi variabel-variabel itu yang perlu kita perhatikan, yang sangat saling mempengaruhi ya. Kemudian ciri yang selanjutnya daripada penelitian kualitatif itu adalah latar belakang penelitian kualitatif ialah tingkah laku manusia ya. Jadi yang diteliti menggunakan metode kualitatif itu adalah menggunakan tingkah laku manusia ya. Jadi yang diteliti itu adalah bagaimana perilaku manusia itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, ciri yang selanjutnya daripada penelitian kualitatif itu adalah mementingkan rincian kontekstual ya. Kemudian yang terakhir, subjek yang diteliti berkedudukan sama dengan peneliti ya. Jadi peneliti itu akan langsung ya berada di tengah-tengah masyarakat ya, atau tengah-tengah objek penelitian ya, untuk bisa mendapatkan untuk bisa mendapatkan hasil atau mendapatkan data yang lebih valid lagi ya. Nah, jadi itu adalah beberapa beberapa ciri daripada penelitian kualitatif. Kemudian yang selanjutnya itu metode kualitatif itu dibagi menjadi tiga ya. Dibagi menjadi tiga, yaitu ada metode historis, kemudian ada metode komparatif, dan yang terakhir itu ada metode studi kasus. Nah, ini pembagian daripada metode kualitatif ya, dibagi menjadi tiga. Oke, Pak Guru. Kemudian yang kedua ada metode kuantitatif. Iya, Nah, Pak Guru. metode kuantitatif ini adalah kebalikan daripada metode
kualitatif ya. Jadi kalau tadi metode kualitatif itu adalah metode yang menggunakan menjabarkan hasil penelitiannya itu berdasarkan deskripsi. Kemudian kalau metode kuantitatif itu adalah metode yang menggunakan menggunakan angka-angka ya. Jadi hasil penelitiannya itu adalah menggunakan angka-angka dalam bentuk angka-angka atau skala atau indeks ya. Oke, Pak Guru. Halo. Nah, Pak Guru? kemudian Iya. Pak Guru, kuantitatif ini dibagi menjadi iya. dua ya. Sepertinya Ada Pak Guru metode tidak statistik dan mendengarkan metode- ya, belum mendengarkan di sini. Mohon maaf, kita akan jeda sejenak ya karena waktunya untuk pemaparan materi sudah habis. Nanti Pak Guru kami akan hubungi lagi, dan yang pasti untuk yang ingin ikut bertanya sama Pak Guru jangan lupa untuk langsung nanti telepon di WhatsApp ya RRI Mataram 081 802 057.000. Dan sebelumnya kita simak dulu yang berikut ini, kita jeda sejenak, stay tune terus di Belajar di RRI Mataram. Hei waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Kelas on air dilanjutkan. Baik, masih di Belajar di RRI ya, kelas on air RRI Mataram, dan masih bersama Pak Guru Hanan dari SMA Negeri 5 Mataram. Halo Pak Guru. Ya, halo. Ya. Mohon maaf ya tadi penjelasannya luar biasa sekali, tapi harus kepotong ya Pak Guru ya. Karena Ya, sekarang kita ya, harus ya. masuk sesi tanya jawab dengan adik-adik yang sudah siap sepertinya bertanya. Silahkan sekali lagi untuk yang ingin ikutan di nomor yang bisa dihubungi 081 802 057.000.
Dan untuk yang ingin bertanya tentang materi yang sudah Pak Guru Hanan tadi jelaskan ya, sepertinya ada yang sudah chatting nih. Kita kayaknya baca dulu ya. Dari siapa ya, namanya belum ada. Katanya apa sih yang terjadi kalau satu dari langkah-langkah penelitian sosial tersebut tidak dilakukan? Dari 08. Sebentar, Dini lihat dulu nih nomornya karena nggak ada nama. Kalau bisa nanti yang mau chat ya ke WA kita harus menyertakan nama, kelas berapa, sekolah di mana ya, di 08983147 sekian. Silakan Pak Guru mungkin dijawab dulu. Katanya kalau satu dari langkah-langkah penelitian sosial yang sudah Pak Guru jelaskan tadi tidak dilakukan, apa yang terjadi Pak Guru? Ya, jadi terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi apa sih yang akan terjadi ketika langkah-langkah itu tidak dilaksanakan ya. Jadi sebaiknya langkah-langkah ini diperhatikan dulu ya, disiapkan sehingga nanti hasil yang kita dapatkan ya, hasil laporan yang kita dapatkan itu lebih maksimal. Jadi kalau kita tidak memperhatikan atau misalkan kita tidak melakukan langkah-langkah ini secara baik, maka nanti tentu saja hasilnya itu akan kurang maksimal. Iya, ya, Pak Guru. Sepertinya sudah ada telepon masuk. Kita terima dulu ya. Halo. Ya. Halo. Halo, kelas on air RRI Mataram. Oke, kita masih tunggu untuk terhubung dulu. Sebenarnya sudah terhubung, tapi suaranya ini belum keluar ini ya. Yang mau ikutan bertanya langsung nih Pak Guru, dari siapa, di mana? Sekali lagi, silakan disebutkan mungkin kelasnya dan pertanyaan apa. Halo? Ya. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Dari kelas 10 IPS 3. Namanya siapa? Bagus Rizky. Bagus Rizky, langsung ya ke Pak Guru Hanan, silakan pertanyaannya. Ya, selamat pagi Pak Guru. Gini, tentang materi yang Pak Guru berikan, apa perbedaan antara proposal penelitian dengan makalah? Karena kan banyak siswa yang menanyakan antara makalah, menyamakan antara makalah dan proposal. Itu aja Pak, makasih. Oke, terima kasih. Bagus, silakan Pak Guru langsung dijawab pertanyaannya. Bagus. Ya, jadi ini yang mungkin siswa-siswa sering menyamakan ya antara makalah dengan proposal penelitian ya. Jadi secara umum itu jelas sekali perbedaannya ya. Jadi kalau baik dari sistematika penulisannya ataupun isinya ya. Jadi kalau secara umum misalkan laporan proposal penelitian itu berisi 3 bab ya, tapi kalau proposal penelitian itu isinya bab itu pendahuluan, kemudian bab 2 itu isinya adalah landasan teori, kemudian bab 3 itu baru metode penelitian ya, itu yang proposal penelitian. Kemudian kalau makalah ya. Halo? Jadi kalau proposal penelitian, kalau makalah itu isinya bab 1 itu pendahuluan sama ya, kemudian bab 2 itu kalau makalah itu isinya adalah pembahasan, kemudian di bab 3 itu ada penutup ya, kesimpulan. Ya, jadi itu perbedaan secara umum tentang perbedaan makalah dengan proposal penelitian ya. Baik, itu dia ya jawabannya Pak Guru Hanan. Untuk Bagus Rizky ya, semoga sudah cukup jawabannya Pak Guru. Kita lanjut lagi Pak Guru, silakan untuk yang ingin menelpon di 081802057000. Boleh juga via WhatsApp-nya RRI ya, untuk bertanya langsung ke Pak Guru Hanan tentang pelajaran untuk edisi hari ini, yaitu tentang penelitian sosial ya.
Ada yang sudah ikutan lagi nih Pak Guru. Selamat siang, saya Farika. Dalam kriteria pembuatan topik, salah satunya itu ialah tidak ada unsur duplikasi. Tetapi bagaimana jika ada mahasiswa yang membuat skripsi itu dengan judul materi yang isinya hampir sama dengan isi skripsi beberapa tahun yang lalu? Nah, gimana nih Pak Guru? Ya, jadi pertanyaan yang bagus sekali. Ya, jadi ketika kita mau melakukan penelitian, kan kita dianjurkan untuk membaca hasil-hasil karya daripada orang lain, ya. Karena itu bisa menambah ilmu kita, ya. Oleh karena itu, ketika kita misalkan mengambil tidak terlalu banyak, ya, misalkan mengambil sedikit hasil-hasil daripada penelitian orang, itu bisa saja, ya. Akan tetapi kalau mengambil semua isi daripada penelitian orang, itu tidak diperbolehkan, ya. Jadi hanya sekedar mengambil data atau sebagai acuan saja itu boleh, ya. Sebagai acuan kita untuk melakukan penelitian lagi itu diperbolehkan, ya. Jangan sampai kita menduplikasi, ya, langsung menduplikasi punyanya orang, ya. Oke. Itu aja jawabannya. Oke, itu dia jawaban untuk Farika, ya. Dan ada lagi mungkin yang ingin ikutan, boleh telepon sekali lagi di 081802057000. Kita masih tunggu ya untuk yang ingin menelpon siang hari ini. Ada yang ikutan lagi nih siang, Mbak. Nama saya Virginia Arinda Putri dari kelas 10 IPS 3 SMA 5 Mataram. Saya ingin bertanya, pertimbangan apa saja yang digunakan oleh penelitian dalam mengambil sampel? Makasih katanya. Silakan Pak Guru. Ya, jadi pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan ketika kita mau mengambil sampel penelitian itu, yang pertama kita harus mempertimbangkan ketersediaan data itu seperti apa, ya. Jangan sampai nanti kita mengambil sampelnya itu terlalu luas, ya, terlalu lebar, maka itu bisa membutuhkan waktu yang sangat panjang sekali, yang sangat lama sekali, ya. Oleh karena itu, yang pertama itu harus dipertimbangkan bagaimana ketersediaan data daripada sampel itu, ya. Ya, itu aja. Oke, itu aja ya Pak Guru ya jawabannya tadi untuk yang udah bertanya. Siapa lagi nih? Ada yang bertanya. Assalamualaikum, katanya. Selamat siang, saya Yanti. Bagaimana nih menurut Bapak kalau seandainya ada mahasiswa yang membuat skripsi tapi tidak dapat mempertanggungjawabkan kebenaran dari penelitian yang telah dilakukannya? Terima kasih, katanya. Ya, jadi kalau kita sebagai seorang mahasiswa, ketika kita melakukan penelitian atau kita membuat yang namanya skripsi, itu nanti akan diminta untuk tanda tangan, ya, untuk tanda tangan tentang keaslian daripada hasil penelitian itu. Ya, jadi kalau dia tidak bisa mempertanggungjawabkan keaslian daripada hasil penelitiannya itu, maka itu bisa diragukan, ya. Entah itu nanti dia menjiplak atau plagiat dan sebagainya, ya. Oleh karena itu nanti biasanya di tataran perkuliahan nanti akan dibuatkan kalimat pernyataan keaslian, dan itu langsung ditandatangani di atas materi, ya, sebagai hasil karya sendiri, ya. Seperti itu. Jadi kayak gitu ya, setiap hasil penelitian itu harus ada pertanggungjawaban sendiri ya, kalau itu orisinil gitu dibuat sendiri. Oke, sekali lagi untuk yang ingin bertanya tentang materi pelajaran kita untuk edisi hari ini, boleh untuk menelpon atau chat ya di 081802057000, dan kita masih ada waktu ya. Untuk yang ingin ikut bertanya masih ada waktu untuk Pak Guru Hanan edisi hari ini. Tapi kita jeda sejenak dulu ya Pak Guru ya. Kita masih bakalan tunggu pastinya untuk yang ingin bertanya di kelas On Air RRI Mataram.
semua jaga jarak aman, jangan lupa rajin cuci tangan. Salaman ame kawan jangan dulu dilakukan, biar kita semua aman. Coronavirus sedang mewabah, kita semua kudu waspada. Jangan dulu keluar rumah, jika nggak urgent di rumah aja. Jaga badan supaya sehat, minum vitamin biar kuat. Cegah virus corona datang, tapi hati tetap tenang. Sedia sabun dan sanitizer, biar virus pada kelengar. Mari kita saling jaga, berjaga-jaga. Semua jaga jarak aman, jangan lupa rajin cuci tangan. Salaman ame kawan jangan dulu dilakukan, biar kita semua aman. Hindari dulu keramaian, stop makanan yang diperlukan. Kita pasti semua bisa, ayo kita cegah bersama. Jangan sampai sakit, lebih baik jaga diri. Ayo negara bangkit, kita pasti baik lagi. Kerja dari rumah, tetap kita waspada. Belajar dari rumah, kita pasti juga bisa. Yo jaga jarak aman, jangan lupa cuci tangan. Dengarkan himbauan, biar kita semua aman. Semua jaga jarak aman, jangan lupa rajin cuci tangan. Salaman ame kawan jangan dulu dilakukan, biar kita semua aman. Yoi abang nonen cangcing nek babe di limetane Betawi dan sekenanya. Dengerin tuh himbauannya, kita kudu jaga jarak aman, jangan lupa cuci tangan. Gak usah dah dulu salaman, biar kita aman. Yang semua jaga jarak aman, jangan lupa rajin cuci tangan. Salaman ame kawan jangan dulu dilakukan, biar kita semua aman. Yang semua jaga jarak aman, jangan lupa rajin cuci tangan. Salaman ame kawan jangan dulu dilakukan, biar kita semua aman. Kelas on air dilanjutkan. Baik, kita lanjutkan lagi kelas on air RRI Mataram ya, di belajar di RRI. Dan sudah bersama Pak Guru lagi. Halo Pak Guru. Ya Pak Guru Hanan ya, masih akan menunggu juga untuk yang ingin bertanya tentang materi pelajaran hari ini, sosiologi ya tepatnya, mengenai berbagai metode penelitian untuk mengetahui bagaimana gejala sosial di masyarakat ya Pak Guru ya. Jadi silahkan untuk yang ingin menelpon boleh banget di 081802057000 atau boleh juga untuk yang ingin melalui chatnya di WhatsApp RRI juga boleh ya. Dan sepertinya sudah ada nih Pak Guru yang bertanya. Selamat siang, saya Aida. Dari langkah penelitian tersebut, di sana kan terdapat rumusan masalah dengan rumusan kerangka teori. Jika salah satu rumusan itu tidak ada, apakah akan berdampak pada hasil penelitian nanti? Ya, itu jadi pertanyaannya. langsung saja jawab ya. Ya, silakan. Jadi kalau tidak ada rumusan masalah, maka nanti tentu saja tidak akan mendapatkan hasil ya. Kenapa? Karena nanti di bab 4 atau hasil penelitian itu di sanalah akan dijawab dari rumusan masalah tersebut ya. Oleh karena itu rumusan masalah ini harus ada ya, tidak boleh tidak ada rumusan masalah ya. Harus ada, karena rumusan masalah ini nanti akan dijawab di bab 4 ya, di hasil penelitian. Oke, itu aja jawabannya Pak Guru. Ya. Oke, ya. selanjutnya ada Brian Akbar yang mau bertanya tentang variabel. Nih, variabel apa yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab bagi variabel lain dinamakan variabel apa ini? Halo, Pak Guru? Ya, halo. Iya, jadi pertanyaannya, variabel apa yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab bagi variabel lain? Ini dinamakan variabel apa? Yang termasuk ya, dalam jadi, proses penelitian. Seperti yang sudah Pak Guru jelaskan tadi itu,
yang namanya variabel itu adalah objek penelitian ya, atau apa yang menjadi fokus di dalam satu penelitian. Nah, jadi variabel ini bisa dibagi menjadi dua ya, ada variabel bebas dan juga variabel terikat ya. Misalkan seperti contoh yang tadi itu, misalkan ada judul penelitian tentang pengaruh kualitas guru terhadap prestasi belajar murid, maka nanti yang akan menjadi variabel bebasnya itu adalah kualitas guru ya. Kemudian yang menjadi variabel terikatnya itu adalah prestasi belajar murid itu sendiri. Oke, Pak Guru, kita terima telepon dulu ya. Ya. Halo. Halo. Iya, silakan, nama, kelas berapa, juga boleh langsung pertanyaannya ya ke Pak Guru Hanan. Ya, ini Arif Firmansyah, kelas 11. Ini mau nanya, kan dalam penelitian itu kan sebelum kita melakukan penelitian itu harus menggunakan teori-teori atau konsep yang digunakan dalam penelitian. Terus kalau peneliti kan sering membuat penelitian itu tidak berdasarkan konsep atau teori-teori. Padahal sebenarnya dalam membuat suatu kerangka konsep untuk membuat suatu skripsi itu harus memiliki suatu teori yang jelas atau listing teori yang menganalisa temuan-temuan data. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana seharusnya kita menerapkan teori itu ke dalam kerangka konsep penelitian sehingga apa yang kita buat nanti itu sesuai dengan teori-teori, tidak mengada-ngada seperti itu. Terima kasih. Oke, maaf, dengan siapa tadi? Arif Firmansyah. Oh, Arif Firmansyah ya. Oke, Pak Guru. Ya. Halo, mungkin sudah diterima dengan baik. Bagaimana pertanyaannya Arif Firmansyah tadi ya? Ya, kurang jelas tadi pertanyaannya. Oke, sudah terputus ya. Tadi menanyakan tentang teori dalam penulisan ya. Halo? Ya. Halo Pak Guru? Ya. Halo? Iya. Penelitian, teori apa yang digunakan dalam menulis sebuah penelitian? Itu sepertinya tadi yang bisa kita tangkap ya. Ya, jadi teori-teori yang ada, landasan teori itu harus sesuai dengan apa yang kita teliti itu ya, harus sesuai dengan tema atau sesuai dengan judul apa yang kita teliti ya. Kenapa? Karena nanti itu bisa bisa mendukung hasil daripada karya kita itu sendiri. Oleh karena itu nanti ketika kita menyusun skripsi atau menyusun laporan penelitian, usahakan nanti landasan teorinya itu harus berkaitan ya, harus berkaitan dengan apa yang kita teliti. Kalau tidak berkaitan dengan apa yang kita teliti, nanti pasti hasilnya kurang bagus ya, kurang maksimal ya, karena tidak sejalan dengan teori ya, tidak sejalan dengan teori dengan apa yang ada di lapangan. Oke, Pak Guru. Ini yang terakhir Pak Guru ya, dari Yaya, pertanyaannya, penelitian yang menjelaskan hubungan antara suatu gejala ini disebut apa ya Pak Guru? Penelitian ya, menjelaskan hubungan antara suatu gejala. Ya, jadi penelitian yang menjelaskan tentang suatu gejala itu bisa juga nanti disebut dengan penelitian kualitatif ya. Kenapa? Karena nanti gejala-gejala sosial yang ada itu bisa kita langsung teliti di mana gejala itu terjadi ya, atau di mana objek penelitian itu terjadi ya. Oke, terima kasih Pak Guru ya, jawaban-jawaban untuk tadi yang sudah bertanya. Dan yang terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan, 1 menit aja Pak Guru untuk murid-muridnya di rumah nih, yang lagi di rumah aja. Silakan Pak Guru. Ya, jadi bagi anak-anakku sekalian yang ada di rumah, jangan lupa ya belajar di rumah ya, ulangi, buka kembali pelajaran-pelajaran yang pernah diajarkan oleh guru-gurunya. Jangan hanya tidur-tiduran saja di rumah ya. Belajar yang rajin di rumah ya, jangan hanya tidur-tiduran saja ya. Oke, terima kasih banyak Pak Guru Hanan ya.
dari Ya. SMA Negeri 5 Dan Mataram atas waktunya untuk edisi pagi hari ini di Belajar di RRI kelas on air RRI Mataram. Itu dia belajar kita untuk edisi hari ini. Besok masih ada, pastikan untuk stay tune terus, dan nanti kita akan menanti juga untuk berita olahraga dari Pro 3 Jakarta. Kelas on air selesai. Besok belajar lagi ya di Kelas on Air RRI Mataram. Musik dan info. Berita terupdate, report on the spot, Di tengah upaya pencegahan COVID-19 dan beragam informasi seputar COVID-19. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.